satu hal yang harus kita syukuri hidup di Indonesia ini. Indonesia ini memiliki tanah yang luar biasa subur. Dalam lagunya Koes Plus itu sampai mengibaratkan tanah, kayu dan batu bisa jadi tanaman. Laras. Jadi jika kita membicarakan tembakau itu jenisnya macam-macam. Ada tembakau Temanggung dari Jawa Tengah. Aromanya harum, rasanya kuat dan nendang ini kalau istilah perokok itu. Ada lagi tembakau Madura. Kalau tembakau Madura ini menurut salah satu sumber itu daunnya agak kecil-kecil, terus punya rasa pedas dan agak tajam. Nah ini biasanya banyak digunakan untuk campuran memperkuat karakter rasa. Jadi tembakau Madura itu memperkuat berkarakter gitu loh. Mungkin pengaruh tanah juga. Tempatnya mana? Iya. Ada lagi tembakau Deli. Kalau tembakau Deli ini dari Sumatera Utara itu sejak era kolonial ini dipakai untuk pembungkus cerutu kelas dunia. Ini luar biasa. Daunnya lebar, elastis dan halus. Terus mboten gampang nopo ngipet, nopo pedot, nopo sobek ngoten nggih. Nggih, elastis. Ada tembakau Besuki. Ini ada yang mengatakan tembakau Besuki itu sejajar dengan kualitas tembakau dari Kuba. Iya, jadi Indonesia Nusantara ini luar biasa. Kekayaan alamnya luar biasa dan tidak kalah gitu loh. Ada lagi tembakau Lombok. Dari Lombok NTB sana itu karakternya lebih ringan dan lembut. Ini biasanya untuk linting-lintingan begitu. Ada tembakau Garut dari Jawa Barat, Sumedang. Ini rasanya juga ringan. Biasanya ini katanya teman-teman itu biasa dipakai untuk rokok-rokok yang jenis mil. Karena ringan. Itu sekelumit tembakau loh ya, belum Karang Turi, tembakau Selopuro, belum yang tembakau lokal gitu. Wah, banyak sekali. Terus juga jenis namanya itu juga macam-macam. Ada yang namanya kedululang, ada yang kedu jahe, Nek sing tambeng gitu. Tambeng. Dan uniknya tembakau ini sulit dilepaskan dengan kopi. Kopi di Nusantara ini juga luar biasa. Ada kopi-kopi yang terkenal, kopi Gayo Aceh, Arabica dengan aroma rempah, rasanya lembut dan asemnya seimbang. Ada kecut-kecutnya gitu loh. Gayo ini masyhur ini, enak ya kopi ini. Kalau kita ke cafe shop itu enak. Ada kopi Mandailing dari Sumatera Utara. Mandailing, ya. Pahitnya ini jika pecinta kopi itu aftertaste-nya itu seperti ada rasa coklat. Karena memang pahit. Terus juga mungkin cara penyajiannya juga macam-macam nggih. Penyajiannya ada yang di kopi tarik, ada yang kopi tubruk. Iya. Luar biasa. Ada kopi Java Arabica. Ini kopi yang legendaris, halus, beraroma rempah. Ya ini yang mendapat sebutan Cup of Java ini, ya ini sudah melegenda ini. Ada Toraja, kopi Toraja juga aroma rempah dan
ada yang mengatakan sedikit fruity gitu aftertaste-nya. Saya punya teman pecinta kopi itu aftertaste-nya macam-macam. Kadang ada aftertaste-nya itu yang seperti jeruk begitu. Ya memang ya, tipis tapi aftertaste-nya memunculkan seperti itu. Ada Bajawa. Bajawa ini sedikit ada aroma tembakau kalau Bajawa. Ya artinya beda orang dalam menangkap tes dari sebuah kopi ini ya macam-macam. Macam-macam. Ada kopi Wamena. Ini lembut, ya ndak begitu pahit juga begitu. Yang biasanya para pecinta kopi itu ndak dikasih gula. Jadi ya memang penikmat kopi dia. Ya, Penikmat kopi, dan ada yang mengatakan kopi itu ya mengandung antioksidan juga. Jadi ya memang kekayaan Nusantara itu luar biasa. Nggih, monggo kali diunjuk kopi nih. Nah, Nggih. jadi, dan menjadi ini hujan-hujan dingin ngopi. Nggih. Niki kok mantun ada pantun Boleh. langsung. Oh, niki mumpung enten kopi kalih rokok niki tema kita. Niki ada kopi, ada rokok. Duduk santai di warung pojok. Cocok. Hidup singkat, jangan berisik. Yang penting hati tetap asik. Nah, itu kopi dan rokok itu memang ada filosofinya juga. Yeah. Nah, yang kita tangkap dari kopi dan rokok itu adalah mengajarkan rasa, rokok mengajarkan fana. Ya. Bersama keduanya orang belajar bahwa hidup pahit dan singkat. Maka nikmatilah dengan sederhana. Nah, wis rokokan kaya wis lali barang-barang ngopi ya. Nggih. Artinya orang itu mencari rileksnya itu ya macam-macam. Ada yang dengan duduk sambil ngopi, dan obrolan di warung kopi itu asik. Ngobrol, ketemu banyak orang, berbaur, terus saling tukar cerita. Akhirnya beban kita itu bisa agak ringan lah. Pengalaman hidup. Oh tibake ya ora dhewe to sing ngadepi ngono. Kita di rumah gitu kan koyo ngadepi masalah berat, tapi begitu kita keluar di warung kopi ketemu banyak orang, oh tibake koncone akeh begitu. Nggih.